Oke, kita lanjut lagi ya adik-adik. Jadi, ini adalah beberapa barang dan jasa hasil dari proses bioteknologi. Nah, di sini adik-adik melihat beberapa gambar ya. Nah, yang paling mungkin adik-adik tahu itu ini, gambar tomat ini. Gambar tomat ini sebenarnya dia maksudnya gambarnya besar ya. Jadi dia itu merupakan tomat hasil mutasi genetik dari tanaman tomat yang sudah ada. Nah, mutasi genetik ini itu memanfaatkan proses alamiah biologis dari pertumbuhan si tomat yang dimaksimalkan dengan memberikan radiasi sinar tertentu ya, sehingga bisa menyebabkan terjadinya mutasi genetik dan menyebabkan pertumbuhan yang sebetulnya abnormal, tetapi itu baik karena jaringannya jadi lebih besar dan akhirnya buahnya jadi besar. Nah, kalau adik-adik lihat di gambar sebelah kanan ini yang biru itu adalah gambar ovum yang disuntikan langsung dengan spermatozoa. Jadi ada jarum ya yang di dalamnya itu ada sel spermanya, kemudian langsung disuntikan ke ovum untuk pembuahan. Nah, biasanya bayi-bayi tabung, kemudian bayi tabung, embrio transfer itu pada awalnya menggunakan proses ini. Secara alamiah, proses ini terjadi ya kalau fertilisasi. Jadi spermatozoa itu akan menembus ovum. Nah, dikarenakan ada beberapa faktor yang menyebabkan mungkin sulit bertemunya sel ovum dan sel sperma ini, maka dibantu dengan bioteknologi menggunakan teknologi ini ya. Ini disebut in vitro fertilization dan yang lainnya. Nanti bisa kalian pelajari sendiri. Kemudian untuk beberapa cakupan bioteknologi itu, yang pertama adalah adanya agen organisme hidup, kemudian penerapan teknologi dan menghasilkan barang dan jasa. Jadi yang namanya bioteknologi itu kita bisa memberikan batas-batasan. Pertama, dia ada agen organisme hidup, bisa makhluk hidup seperti manusia, hewan-hewan, atau makhluk hidup seperti bakteri, virus, dan kemudian ada penerapan teknologi. Jadi ada teknologi yang digunakan untuk memanfaatkan proses ilmiah yang terjadi pada organisme hidup ini dalam rangka apa? Dalam rangka menghasilkan barang dan jasa. Oke, kemudian kita masuk ke jenis bioteknologi. Bioteknologi itu ada beberapa ya, ada 3. Merah, hijau, dan abu-abu. Nah, bioteknologi merah itu biasanya penggunaan dalam bidang pengobatan atau medis. Bioteknologi abu-abu adalah penggunaan pada teknis dan energi terbarukan. Kemudian bioteknologi hijau adalah penggunaan di bidang pertanian dan peternakan. Nah, kebetulan kita masuk di bioteknologi hijau, walaupun kadang kita bersinggungan dengan bioteknologi yang merah dan abu-abu. Oke, misalnya kalau bioteknologi merah itu apa? Ya, misalnya penggunaan dalam bidang pengobatan atau medis. Seperti yang saya ceritakan tadi, kita bisa memanfaatkan sel bakteri untuk menghasilkan hormon insulin yang berguna membantu para penderita diabetes untuk bisa mendapatkan hormon insulin dengan murah, cepat. Kemudian bioteknologi abu-abu itu contohnya apa? Oke, misalnya pakan ternak. Pakan ternak itu kan dari limbah pertanian. Dan limbah pertanian itu bisa digunakan juga untuk substrat yang bisa dipanaskan sehingga menghasilkan energi yang terbarukan. Jadi prosesnya itu sama ya, intinya kita memanfaatkan yang namanya siklus atau aktivitas normal dari organisme hidup itu, kemudian kita dukung dengan teknologi sehingga menghasilkan produk dalam bentuk barang atau jasa yang bernilai lebih dan lebih bermanfaat bagi kehidupan manusia. Nah, ini ya, jadi bioteknologi itu adalah proses yang menggunakan organisme untuk improve kesehatan dan mensupport tubuh kita untuk melawan penyakit.
yaitu cakupan daripada Red Biotech atau teknologi bioteknologi. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi ya, ada produksi insulin, produksi vaksin, dan pengarahan. Kemudian kita masuk ke Grey Biotechnology. Itu dia adalah sebetulnya dia memproteksi flora dan fauna dari aktivitas manusia yang cenderung merusak ya. Nah, kenapa kita tadi sebut terkait dengan renewable energy? Karena biasanya sampah-sampah hasil pertanian limbah yang tidak diolah menyebabkan polutan, baik itu udara, air maupun tanah, sehingga dengan grey biotechnology itu bisa diolah untuk menghasilkan energi dan sisanya bisa digunakan untuk pupuk atau limbahnya daripada grey biotechnology itu sisa pembakarannya bisa digunakan untuk pupuk kembali lagi ke tanaman. Jadi seperti siklus apa ya? Siklus ya green siklus ya, yang seperti paham-paham tentang apa itu namanya, pemanfaatan sumber daya alam, yang mengurangi polusi, ya intinya kita menyelamatkan wilayah dengan polusi, sampah dan sebagainya, sehingga semuanya itu bisa sirkuler, bisa diputar untuk digunakan. Peternakan mencakup yang mana? Nah, di sini kita ada pengolahan hasil ternak, contohnya keju, kemudian pengolahan pakan, contohnya menggunakan prebiotik atau probiotik, kemudian rekayasa genetika ya. Jadi dunia peternakan itu berkaitan dengan bioteknologi, biasanya pada bidang-bidang ini, pakan, pembibitan, dan teknologi hasil ternaknya. Ya, oke, jadi itu sedikit ya penjelasan dari saya tentang bioteknologi. Oke, nah tugasnya belum saya upload di Elita, tetapi bisa adik-adik mulai kerjakan ya sebagai tugas project based learning. Tolong adik-adik secara berkelompok, satu kelompok kira-kira 5-6 orang untuk mencari tempat usaha, industri, atau perusahaan di daerah sekitar yang memanfaatkan proses bioteknologi untuk memproduksi produk barang dan jasanya. Kalau sekalian sudah ketemu itu, kalian wawancarai bagaimana mereka menerapkan bioteknologi itu. Di video ya, di video, kemudian dikemas sehingga bisa ditampilkan di YouTube, dan kemudian kalian buat makalahnya yang menjelaskan tentang proses bioteknologi pada perusahaan tersebut, bagaimana manfaatnya, bagaimana mengelolanya, dan tentunya bagaimana kerugiannya. Apakah mungkin ada pencemaran yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan sebagainya. Tugasnya dikumpulkan itu maksimal nanti sebelum UTS. Jadi itu adalah salah satu syarat untuk mengikuti ujian tengah semester. Ya, jadi sekian dari saya untuk pada hari ini. Minggu depan nanti kita kuliah tatap muka secara online ya. Kemudian kalau ada hal yang ingin didiskusikan, bisa kalian sampaikan di perkuliahan depan. Oke, terima kasih, salam sehat selalu.